Kooperatif memiliki arti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai sebuah kelompok atau sebuah tim. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim dalam bentuk kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda, yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka di antara anggota kelompok. Slavin menyampaikan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif, sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Sementara Rianto mengatakan hakikat pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk melatih kecakapan akademis, keterampilan sosial, dan kemampuan interpersonal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode group investigation merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Sharon, yang merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran kelompok, di mana siswa harus menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tipe group investigation merupakan salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang menekankan pada heterogenitas dan kerjasama antar siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Siswa dituntut untuk saling bekerja sama dengan siswa yang lain dalam kelompoknya untuk memahami materi dan pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan menggunakan teknik group investigation, siswa dituntut untuk lebih aktif. Keberhasilan model pembelajaran group investigation ini tergantung dari keterampilan awal dalam penggunaan keterampilan komunikasi dan juga sosial. Tugas yang diberikan harus mengarahkan anggota kelompok untuk aktif berkontribusi memberikan argumentasinya dalam penyelesaian masalah. Diskusi bukan hanya dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diberikan. Langkah-langkah pokok model pembelajaran tipe group investigation ini ada 6. Pertama, grouping, kedua, planning, ketiga, investigation, keempat, organizing, kelima, presenting, dan yang keenam, evaluating. Metode giving question and getting answer dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan baik. Tipe giving question and getting answer ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir tentang pelajaran yang kurang dipahami. Strategi belajar aktif didesain untuk menghidupkan kelas dengan suasana belajar yang menyenangkan serta melibatkan gerak fisik peserta didik. Keterlibatan fisik ini akan meningkatkan partisipasi yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husaifah menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi giving question and giving answer ini sebagai alternatif strategi pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa itu sendiri. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan pertama kali dikembangkan oleh Lorne Cohen pada tahun 1994. Model pembelajaran make a match adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan berinteraksi, dan kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan
dengan dibantu alat bantu kartu. Tujuan model pembelajaran Make a Match yaitu untuk penajaman materi, penghayatan materi, dan sebagai hiburan. Pelaksanaan model ini akan diawali dengan meminta siswa untuk menemukan kartu yang serupa atau nyambung antara soal dan jawaban dengan batasan waktu tertentu. Bila berhasil mencocokkan kartu yang ada, maka siswa akan diberi nilai, dan bila tidak berhasil mencocokkan kartu yang ada, maka siswa akan diberi sanksi yang telah disepakati di awal. Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan yang ada pada setiap model pembelajaran, yang bisa dilakukan pendidik adalah dengan mengoptimalkan kelebihan yang ada pada setiap model pembelajaran dan mengoptimalkan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran. Pendidik jangan selalu melihat kelemahan model pembelajaran sebagai suatu penghalang. Wajar ada kelemahan, karena tidak ada cara yang terbaik dan paling baku dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan perbedaan karakter dan juga kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Dengan mengoptimalkan kelebihan model pembelajaran, maka kekurangan penggunaan model pembelajaran akan mudah untuk diatasi. Selanjutnya, pendidik juga harus menguasai model pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran dengan baik. Jangan asal-asalan, tapi harus mengkaji secara mendalam tentang model pembelajaran yang akan digunakan agar tahu mana yang dapat dimaksimalkan dan mana yang dapat diantisipasi sebagai kekurangannya. Selain itu, pendidik juga harus mempersiapkan proses pembelajaran dengan matang. Tidak boleh setengah-setengah agar hasil yang didapatkan juga matang dan maksimal, sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Nah, bila perlu, pendidik melakukan simulasi sebagai model sebelum melakukan pembelajaran aslinya. Dengan begitu, pendidik akan mengetahui apa saja kelemahan yang benar-benar terjadi setelah model pembelajaran dipraktikkan secara langsung dan dapat menutupi bahkan menghilangkan kelemahan dari pengalaman sebelumnya yang telah dilakukan. Terakhir, lakukanlah evaluasi untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada sehingga proses pembelajaran selanjutnya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Penggunaan model pembelajaran pada proses belajar mengajar tentunya akan berdampak pada peserta didik atau bahkan pendidiknya itu sekalipun. Salah satu poin yang dapat dipengaruhi dari penggunaan model pembelajaran terhadap proses pembelajaran adalah tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik. Banyak tulisan ilmiah yang menyampaikan pengaruh positif penggunaan berbagai model pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada suatu materi tertentu. Misalnya saya ambil contoh pengaruh model pembelajaran Everyone is Teacher Here terhadap hasil belajar IPS murid kelas 5A SD Negeri Bontoramba, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model Everyone is Teacher Here ini, proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar seiring dengan peningkatan proses pembelajaran siswa di kelas 5 SD Negeri Bontoramba, Kota Makassar ini. Hal ini dapat dilihat dari segi proses mengajar guru dan proses belajar siswa, di mana pada saat pretest berbeda pada kategori rendah, sedangkan pada saat posttest telah mencapai standar sesuai dengan indikator keberhasilan dengan kategori baik dan segi hasil belajar klasikal dengan indikator keberhasilan dengan kriteria baik. Dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial murid kelas 5 SD Negeri Kota Bontoramba, Kota Makassar. Nah, ada lagi tulisan ilmiah yang menyampaikan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP Negeri 18 Makassar. Studi pada materi pokok Tata Surya.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pemahaman konsep peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Together ini berada pada kategori yang sangat tinggi. Kemudian, tingkat pemahaman konsep peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional berada pada kategori tinggi. Selanjutnya terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Number Together ini atau NHT terhadap pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP Negeri 18 Makassar. Studi pada materi pokok Tata Surya tahun ajaran 2016-2017. Nah, ada satu lagi pengaruh strategi The Learning Cell terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 7 MTSN 1 Tanggamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan menggunakan strategi learning cell ini, dengan kelas kontrol yang diberi perlakuan menggunakan metode diskusi. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji T pada selisih skor post-test berupa soal pilihan ganda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh hasil T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 11,260 lebih besar 1,66901. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan metode The Learning Cell terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 7 MTSN Tanggamus. Dan masih banyak lagi tulisan ilmiah yang meneliti tentang pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik pada proses pembelajaran. Namun model pembelajaran hanyalah alat yang dapat digunakan pendidik untuk membantu proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Yang paling penting adalah pengguna alat tersebut harus pandai menggunakan alatnya agar tujuan yang diharapkan bisa benar-benar tercapai dengan maksimal. Makalah yang kami buat yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dengan judul makalah, metode dan model pembelajaran PAI, model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Materi pada makalah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, kemudian langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Kemudian ada kelebihan serta kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Metode Group Investigation pertama kali dikembangkan oleh Sharon tahun 1976 yang merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran kelompok di mana siswa harus menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tipe Group Investigation merupakan salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang menekankan pada heterogenitas dan kerjasama antar siswa. Guru hanya sebagai seorang fasilitator. Siswa dituntut untuk saling bekerja sama dengan siswa lain dalam kelompoknya untuk memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menurut Slavin, ada 6 langkah dalam melakukan model pembelajaran tipe Group Investigation ini. Pertama, grouping, yaitu menetapkan jumlah anggota kelompok, menentukan sumber, memilih topik, dan merumuskan permasalahan. Langkah yang kedua yaitu planning. Planning yaitu menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari, siapa melakukan apa, dan apa tujuan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu investigation, yaitu saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat inferensi. Kemudian langkah yang keempat adalah organizing, yaitu anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis. Langkah yang kelima yaitu presenting, yaitu salah satu kelompok menyajikan hasil diskusi, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, dan mengklarifikasi serta mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Langkah yang terakhir yaitu evaluating, yaitu masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing kelompok. Siswa dan guru berkolaborasi, mengevaluasi pembelajaran, dan melakukan penilaian hasil belajar.
Selanjutnya, ciri-ciri dari model pembelajaran tipe group investigation ini: pertama, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau konsultan sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Ketiga, pembelajaran kooperatif dengan metode group investigation ini, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Keempat, semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai sebuah topik yang dibahas. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Kemudian keenam, kerjasama kelompok dalam pembelajaran dapat membangkitkan semangat siswa untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam sebuah model pembelajaran tentunya memiliki ciri khas yaitu yang tersendiri, baik kekurangan ataupun kelebihan. Begitu pula model pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran group investigation yaitu karena pelaksanaan model pembelajaran kooperatif ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjadi peningkatan belajar antara para siswa. Kemudian peserta didik dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana karena pelaksanaannya melibatkan teman sekelas. Kemudian dapat merangsang unsur psikologis untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran karena dilatar belakangi oleh rasa kebersamaan kelompok dan meningkatkan rasa solidaritas dan komitmen. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, proses diskusi, semua peserta didik akan lebih berperan aktif, berani dalam menyampaikan gagasan dan pendapat, dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian rangkaian langkah model pembelajaran ini tepat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik serta kondusif. Kemudian semua siswa dapat belajar dalam kelompoknya. Setelah itu dapat menerapkan ilmu yang didapatkan serta dapat menyelesaikan tugas yang kompleks. Dari tahap awal hingga tahap akhir, model pembelajaran tipe group investigation dapat menumbuhkan motivasi belajar dalam peserta didik. Sementara kekurangan dari model pembelajaran tipe group investigation ini yaitu dalam satu kelompok yang telah ditetapkan, terkadang hanya terpusat dan melibatkan siswa yang dinilai mampu saja. Kemudian karena pelaksanaan model ini kelompok sehingga tempat duduk siswa tidak teratur dan sulit untuk mengelola kelas. Terakhir, apabila guru tidak membagi kelompok secara merata, maka dikhawatirkan banyak waktu yang terbuang karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, sangatlah penting mengetahui karakteristik peserta didik untuk melakukan model pembelajaran ini.